Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah video yang membahas tentang peristiwa Talang Sari pada tahun 1989. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspita Siregar dengan NPM 104.24048. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Farida, NPM 100.400.24010. Yang terakhir, perkenalkan, nama saya Dia Julia dengan NPM 100.400.24038. Tragedi Talang Sari 1989 atau peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Basalama, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Tapi pada saat itu masuk Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Pada aturan ini termanifestasi dalam Buku Nomor 3 tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya serta UU Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Komnas HAM yang memegang mandat sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM membentuk tim pemantauan peristiwa Talang Sari dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Komnas HAM mencatat tragedi Talang Sari menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, lalu 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa. ABRI juga membakar seluruh perabotan rumah warga sehingga situasi saat itu mencekam. Dusun itu sempat disebut sebagai dusun mati dan orang-orang yang tinggal di sana mendapat sebutan sebagai orang lokasi sehingga mendapat diskriminasi dari penduduk sekitar. Masuk kepada latar belakang, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Saat itu, pemerintahan menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila melalui program P4 yang bertujuan untuk menyatukan ideologi bangsa. Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari beberapa kelompok, terutama kelompok Islam tertentu yang tidak setuju menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Salah satu kelompok yang menolak adalah kelompok yang dipimpin oleh Warsidi di Lampung. Kelompok ini membentuk komunitas sendiri dan menjalankan kegiatan keagamaan secara mandiri. Akibat perbedaan pandangan tersebut, hubungan antara pemerintah dan kelompok Warsidi semakin tegang. Dah itu ya, itu latar belakang oke nggak? Udah kamu. Satu lagi. Kronologi. Ketegangan ini kronologi ketenangan ini bentar langsung kayak gitu. Kronologinya, ketenangan ini memuncak pada awal Februari 1989. Aparat pemerintah mendatangi kelompok Warsidi untuk meminta keterangan terkait aktivitas mereka yang dianggap mencurigakan. Namun, terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berujung bentrokan. Dalam peristiwa tersebut, seorang aparat militer tewas. Kematian aparat ini kemudian memicu tindakan balasan dari pihak militer. Pada tanggal 7 Februari 1989, pasukan militer melakukan penyerbuan besar ke wilayah Talang Sari. Penyerangan dilakukan pada dini hari. Kronologinya, ketegangan ini memuncak pada awal Februari 1998. 1989. Kronologinya, ketegangan ini memuncak pada awal Februari 1989. Aparat pemerintahan mendatangi kelompok Warsidi untuk meminta keterangan terkait aktivitas mereka yang dianggap mencurigakan. Namun, terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berujung bentrokan dalam peristiwa tersebut. Seorang aparat militer tewas. Kematian aparat ini kemudian memicu tindakan balasan dari pihak militer. Pada tanggal 7 Februari 1989, pasukan militer melakukan penyerbuan besar
ke wilayah Talangsari. Penyerangan dilakukan pada dini hari dan berlangsung dengan kekerasan sehingga banyak warga sipil menjadi korban. Keterlibatan aparat dan dampak Talangsari 1989. Dalam peristiwa ini tidak hanya militer yang terlibat, tetapi juga aparat kepolisian dan pemerintah sipil. Menurut Komnas HAM, tragedi ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap warga sipil. Akibat dari penyerangan tersebut, ratusan orang dilaporkan tewas, hilang maupun ditangkap. Bahkan ada warga yang sebenarnya tidak terlibat tetapi ikut menjadi korban dalam tragedi tersebut. Selain itu, para korban yang selamat harus hidup dengan stigma negatif dari masyarakat, seperti dicap sebagai kelompok pemberontak atau anti pemerintah. Kelanjutan kasus dalam tragedi Talangsari 1989. Setelah peristiwa tersebut, berbagai upaya penyelidikan mulai dilakukan. Komnas HAM kemudian menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM berat dalam tragedi ini. Namun, proses hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban belum berjalan dengan tuntas hingga sekarang. Sebagian korban memang dibebaskan hingga kini, banyak korban dan keluarga korban masih menuntut keadilan serta pengungkapan kebenaran atas peristiwa Talangsari 1989. Penutupan dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Sejarah seperti ini juga mengingatkan kita agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.